Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Rapatkan, ratakan, sejajarkan saf kalian, karena rapat dan sejajarnya saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis itu ada disebutkan bahwa kalau kita salat, tumit kita, mata kaki kita dengan mata kaki. Ini kata para ulama maksudnya adalah agar saf ini rapat. Bukan mesti diadu mata kaki dengan mata kaki, karena nggak mungkin. Coba yang kan bertiga berdiri, masing-masing orang harus mengadu mata kaki dengan mata kaki. Bisa kira-kira? Sepanjang sholat begitu bisa? Nggak bisa. Rasul ketika itu tidak sedang menyebut kita berdiri harus rapat mata kaki dengan mata kaki, enggak. Tapi kata Rasul, rapatkan shaf. Di antara bentuk cara merapatkan shaf, fisik kalian dengan orang sebelah itu berdekatan, berapat dia. Kalau rapat bahu dengan bahu, itu shaf pasti rapat. Nggak ada renggang, nggak ada jeda, nggak ada celah di situ. Dan ketika disebutkan kaki, ini lil mubalaghah. Mubalaghah itu bahasa kita superlatif, bahasa Inggrisnya. Superlatif itu untuk menunjukkan sangat. Di antara cara kita supaya rapat, Nabi menyebutkan cara yang over daripada cara biasa. Apa dia? Kaki dengan kaki rapat. Kalau kaki dengan kaki rapat, pasti shaf itu akan rapat. Tapi bukan berarti Nabi menyuruh harus kaki rapat dengan kaki, karena itu nggak bisa. Maka kalau ada orang sholat sampai dikejar-kejar kaki itu, dia salah dalam memahami teks hadis, terlalu tekstualis. Yang diinginkan Nabi bukan kaki bertemu kaki, tapi bagaimana hati dekat dengan hati, fisik berdekatan. Karena fisik berdekatan itu di antara jembatan hati dekat dengan hati. Kita kalau dekat dengan orang atau tidak ada masalah dengan orang, dekat itu biasa, Pak. Tapi kalau ada masalah dengan orang, hati kita masalah dengan orang, jangankan dekat dari jauh ya, mau berjumpa itu terasa malas lewat situ. Betul? Kalau ada masalah dengan orang, atau kita merasa nggak suka dengan orang, jangankan lewat depan masjid nih, di situ Sudirman dia lewat, dia tahu kita di sini. Jangankan lewat sini, lewat Sudirman mungkin tak mau dia. Malas lah, temu dia nanti. Betul. Tapi kalau kita dekat atau merasa dekat dengan orang lain, itu nggak ada masalah, Pak. Mau duduk dempet-dempetan atau terinjak oleh orang, nggak ada masalah bagi kita. Cuma kalau hati nggak dekat, jauh pun kita sudah menjauh dari orang, apalagi dekatnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingin kita itu dekat satu dengan yang lain. Dan kalau kita berdirinya tidak terlalu, mohon maaf, kaki kita nggak terlalu direnggangkan. Kita kalau renggang tuh Bapak Ibu, itu nggak akan tenang salat begini, nggak akan kuat lama-lama begini. Betul tidak? Tapi kalau berdiri normal, nggak terlalu rapat, nggak terlalu renggang, ini tahan lama ya, dan nyaman. Tapi kalau rapat juga, digeser sedikit, kata orang, ini tumbang samping mudah ini. Maka Nabi tak menganjurkan rapat begini, juga tak lapang betul. Tapi cukup sejengkal, atau cukup sekepal kita. Karena kalau terlalu renggang, nggak enak, nggak nyaman. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan cukup jaraknya sejengkal atau sekepal kita. Nggak perlu lebar betul. Yang menarik itu mencuri perhatian kita, dia sholat sendirian, tapi mengangkangnya luas pula. Sunnah dari mana? Nggak ada. Sholat sendirian itu nggak ada sunnahnya begitu. Orang ketika sholat berjamaah sampai dia agak lebar itu karena ngejar kaki orang sebelah. Salah paham dalam hadis. Kalau Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tidak begitu yang sunnah Nabi dalam merapatkan shaf. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kondisi normal memang diajarkan rapat tadi. Tapi ada kondisi seperti yang kita lalui dan sekarang kita masih dalam keadaan itu. Yaitu pandemi. Yang pandemi ini terjadi perpindahan virus. Perpindahan virus ini karena pertemuan orang dengan orang. Karena sebab itu kita disuruh merenggangkan shaf. Bukan karena tidak menjalankan sunnah. Tapi saat ini, kalau kita jalankan sunnah justru membawa kepada celaka. Membawa mati. Maka renggangkan shaf kita. Jadi kalau ada masjid mesti renggangkan, itu bukan dalam rangka tidak menjalankan sunnah. Tapi ada pertimbangan keselamatan nyawa di saat ibadah tetap dilaksanakan. Daripada kita nggak boleh ke masjid, lebih baik mana? Rapat shafnya renggang, tapi boleh jamaah atau nggak boleh ke masjid? Lebih baik mana? Lebih baik mana, Pak? Kalau rapat di masjid itu nggak pilihan, Bu. Itu normal kita. Nah, ini anggap pilihannya cuma dua. Shaf renggang boleh di masjid atau nggak boleh ke masjid sama sekali. Maka mending renggang ke masjid. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang membawakan hadis bahwa kalau kita shafnya nggak rapat, itu adalah seperti hadis berikut. Aqimus sufufa wa hadu bainal manakib wa suddul khanat walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin nasyaitan. Siapa saja orang ketika sholat dia membuat celah, tidak dirapatkan, itu saya akan menyediakan celah untuk syaitan ada di antara kita. Itu hadis berlaku kondisi normal Bapak Ibu, bukan pandemi. Ketika pandemi bukan hadis itu yang berlaku. Ada lagi hadis yang lain mesti dipertimbangkan, di antaranya la dharara wa la dirar. Jangan buat mudarat untuk dirimu, juga jangan mudarat untuk orang lain. Banyak hadis Nabi yang semuanya mesti dipahami dengan pemahaman yang dia saling memahamkan, saling melengkapi, bukan saling membantah, saling menghantam satu pemahaman dengan yang lain. Karena nggak mungkin Nabi ketika sumbernya sama, semuanya dari Nabi, satu hadis berbantahan dengan hadis yang lain. Itu nggak bisa. Kalau Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kondisi normal, rapatkan shaf. Rapat shaf itu yang paling mudah, yang paling membuat kita nyaman kalau bahu berjumpa dengan bahu. Itu rapat shaf, kemudian kita pun tenang, dan insyaallah salat dan khusyuk meskipun dalam keadaan ramai jamaahnya.